Halo gengs, Ari Adiasa di sini. Kali ini kita akan bercerita tentang sesuatu yang tentu sangat tabu di dunia ini. Kita akan bercerita mengenai keluarga yang dimana mereka menikah dengan keluarganya sendiri. Ih, seneng banget kan lihatnya. Keluarga sendiri loh ini. Jadi semacam bapak make anaknya, sesama saudara kandung, atau ibu dipakai oleh kakeknya. Coba bayangin sendiri, gimana enaknya coba. Pokoknya aneh banget lah keluarga ini. Kalau kita berbicara mengenai soal agama, tentu hal seperti ini sangat dilarang, apalagi mereka semua sekakak. Selain dilarang agama, gaya hidup semacam ini di mata medis sangat beresiko pada keturunannya pada akhirnya. Sangat berkemungkinan besar keturunannya akan mengalami kelainan akibat perkawinan sekakak ini. Kakak di sini kita sederhanakan agar menghindari peraturan hidup yang semakin ketat lebih ke depannya ini. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke kisahnya. Incest di sini artinya adalah perkawinan sedarah. Merupakan tindakan yang sangat terlarang di dunia ini, di mana banyak agama ataupun ilmu medis sangat melarang kegiatan semacam ini. Namun, tahukah kalian semua yang menonton channel kami, di dunia ini ada sebuah keluarga yang mempraktekkan hal seperti ini, yang dimaksud incest ini, dan membangun sebuah klan melalui cara incest. Di sini, sang suami bernama Glenn Cole dan istrinya bernama Martha Cole yang berasal dari Australia, tepatnya di negara Selandia Baru. Ini adalah kisah mengerikan dari sebuah keluarga yang terkenal yang melakukan incest hingga 4 generasi. Mungkin ya gengs, mereka ini terinspirasi dari sebuah kerajaan mungkin ya. Kerajaan di mana zaman dahulu mereka menikahkan keturunannya dengan saudaranya sendiri. Tapi di sebuah kerajaan tentu mereka juga mempunyai hukum-hukum tertentu. Mereka akan menikahkan dengan saudaranya sendiri, tapi seperti contoh sepupu jauh mereka, bukan seperti saudara kandung. Nah, keluarga Cole ini bukan cuma saudara sekandung yang mereka kawin, akan tetapi mereka muter-muter di situ aja. Jadi nggak ada orang lain yang masuk ke dalam keluarga mereka. Setelah mereka mempraktekkan hal tersebut hingga 4 generasi, sekitar 38 anggota keluarga Cole ini ditemukan polisi tinggal di tenda dan gubuk di lahan pertanian selatan New South Wales, Australia pada tahun 2012. Polisi melacak keluarga. Setelah mereka mempraktekkan hal tersebut hingga 4 generasi, sekitar 38 anggota keluarga Cole ditemukan polisi tinggal di tenda dan gubuk lahan pertanian selatan New South Wales, Australia pada tahun 2012. Keluarga itu berkembang menjadi hampir 40 anggota. Mulai dari kakek, neneknya, ibu, ayah, putra, putri, bibi, paman, ponakan, semua jadi satu di sana. Semua terlibat dalam berbagai hubungan incest. Alhasil, banyak anak yang menderita cacat dan masalah medis. Sebanyak 12 anak mengalami kelainan bentuk wajah, kesulitan berbicara, dan kebersihan yang buruk. Bahkan mereka buta huruf, kekurangan gizi yang parah, bahkan tidur di samping ember yang berisikan kotoran dan urin. Polisi melacak keluarga itu dan menempatkan beberapa anak di panti asuhan. Polisi kemudian menemukan anak-anak dan orang dewasa terlibat dalam aktivitas tersebut, hingga mengakibatkan anak-anak cacat secara genetik dan mental. Keluarga itu ditemukan tinggal di gudang kotor, tenda yang karavan tanpa pipa, ladang atau yang air yang mengalir. Mereka tidak memiliki akses air yang mengalir, pancuran, toilet, dan atau produk kebersihan. Sebagian yang mereka gunakan adalah alat-alat yang kotor. Kalian pikir ya guys, sebuah kerajaan zaman dahulu itu menikahkan dengan saudaranya sendiri dan mereka semuanya difasilitasi. Sementara keluarga Cole ini, mereka hanya terinspirasi dengan, nggak tahu terinspirasi dari apa. Mereka hanya bergelut dengan keluarga mereka sendiri dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk menghidupi keluarga mereka. Bahkan mereka tinggal di tempat yang cukup kotor.
Bayangin aja, setelah zamannya Nabi Adam, sesusuan aja itu sudah diharamkan, apalagi kayak keluarga Colt ini. Menurut survei oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kemungkinan terjadi kelainan pada keturunan yang menikah sekakak ini mencapai 60%. Kondisi cacat lahir yang rentan dialami anak hasil pernikahan sekakak ini, seperti tumbuhnya jari tambahan pada tangan mereka dan kaki-kaki mereka, jari tangan menyatu, asimetri wajah atau peoknya wajah, bibir sumbing, dan masih banyak lagi ya guys. Efek lain dari pernikahan sekakak ini meningkatkan ketidaksuburan pada orang tua dan keturunannya. Kan? Melihat efeknya aja udah ngeri, kasihan banget ya guys. Kemudian setelah ditelusuri oleh pihak berwajib dan kepolisian setempat Australia, ternyata anak-anak dan cucu Colt ini kelakuannya sudah di luar normal. Bahkan mereka tak segan menyiksa hewan-hewan ternak. Besar banget efeknya pernikahan saudara ini ya guys. Yuk kita jadikan ini sebagai pelajaran dan berdoa agar dijauhkan dari nilai hal-hal semacam ini. Mungkin itu aja ya guys, kisah yang bisa kita ceritakan dari konten hari ini. Kalian bisa ambil sisi baiknya dan kalian juga bisa ambil sisi buruknya. Ini yang saya jelaskan, disclaimer dulu, yang saya jelaskan semuanya ini sudah dijelaskan di artikel-artikel yang ada di internet. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri di Google. Terima kasih sudah menonton channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan